Ya teman-teman, saya akan membuat suatu kegiatan, tapi ini sederhana dan mohon maaf kalau ini kurang pas ya. Jadi kalau misalnya urut-urutannya kurang pas, mohon maaf, saya cuma hanya memberikan bagaimana cara menyusun suatu rangkaian di Microsoft Project supaya kegiatan kita termonitor progresnya dari awal sampai ke pelaksanaan, bahkan sampai ke nanti akhir kegiatan. Oke, saya akan membuat nama kegiatannya adalah family gathering. Kemudian saya akan membuat lagi fiturnya lagi, ini perencanaan. Kemudian yang ini adalah pelaksanaan. Nah, dari setiap perencanaan dan pelaksanaan kita pastinya kan nanti ada kegiatan-kegiatan yang menyertai. Saya akan insert tasknya dulu. Ya, perencanaan tadi saya coba untuk membuat rinciannya. Ini saya copy saja ya untuk mempersingkat waktu. Saya kopikan ke mari. Kemudian unjang pelaksanaan seperti ini. Oke. Kemudian ini saya akan bahkan oke, nanti di sini saya akan memberikan informasi dulu di project saya. Rencana perencanaan itu kita akan membentuk panitia dan kita akan mulai di katakanlah ini di bulan September ya teman-teman, di tanggal 20. Kemudian current date sekarang kita adalah menggunakan start date nya. Kita startkan memulai ini project, kita akan mulai ya start date nya. Kemudian finishnya kalau kita akan menggunakan yang jadwalnya menggunakan finish date, kita juga bisa jadi pekerjaan ini akan tidak ditentukan finishnya di mana. Nah, ini kan menggunakan sistem start date dulu. Baik. Nah, di sini saya harus lihat cek juga working time-nya. Di sini kan untuk Sabtu dan Minggu ini masih merupakan hari libur. Jadi kita pakai yang default ya teman-teman. Lalu kalau misalnya teman-teman ingin menjadikan hari kerja dan hari Sabtu Minggu kita sebagai hari kerja untuk membahas atau membentuk ini, kita bisa. Nah, saya akan coba menggunakan yang default ya, kita akan menggunakan default. Kemudian ini saya menggunakan auto schedule, jadi auto schedule dia akan mengkalkulasi tersendiri. Oke, sorry for that. Task mode ini adalah auto schedule. Oke ya, ini sudah jadi dan saya akan membuat kegiatan ini menggunakan identitas supaya nanti kita bisa menentukan BPS nya. Oke, identitas. Nah, saya akan insert untuk sebagai BPS nya, grade BPS. Ini adalah BPS nya. Oke, karena kita tadi menggunakan start date di tanggal 20, pastinya dia kegiatan itu akan mulai di 20. Nah, di sini kita akan tentukan durasinya dulu teman-teman, di masing-masing dari BPS-nya, breakdown-nya ini. Contoh kita pembentukan tadinya adalah kita membutuhkan 1 hari. Kemudian penentuan tanggal, kita akan menentukan tanggalnya. Kita butuh 1 hari karena kita mesti mengadakan meeting. Penentuan lokasi, mungkin ini saya buat jadi penentuan lokasi kita juga akan bahas ini dalam 1 hari. Kemudian survei lokasi kita bisa melakukan waktu 2 hari katakanlah seperti itu. Nah, pendaftaran peserta kita coba kasih waktu sekitar 5 hari ya. Kemudian pembayaran kita deadline katakanlah kita
5 hari. Sorry, ini kita yang ini 3 hari. Kita kasih jadwal waktu 5 hari untuk pembayaran dan pelaksanaan event. Kita rencana mungkin 3 hari 2 malam seperti itu. Nah, setelah kalian membuat duration, kita sudah keluar bar chartnya. Bar chartnya seperti ini. Sekarang kita akan menyusun nih pemilihan panitia. Kita pastikan di awal ya, kita start date-nya kita rencanakan di tanggal 20 September 2022. Kemudian penentuan tanggal kita setelah membentuk panitia, kita akan adakan meeting lagi. Mungkin ini setelah dari pembentukan panitia, artinya 3 finish start. Nah, finish start artinya nomor 3 itu angka 3 itu dari sini teman-teman. Ya dari sini, bukan dari yang urutan dari sini ya. Jadi kita lihat dari berdasarkan dari urutan taksnya. Ya 3 finish start, atau kalau misalnya kalian ingin tambah jeda 3 finish plus, kita kasih jeda 1 atau 2 hari setelah pembentukan panitia bisa. 3 finish start ditambah 3 ya ditambah 2 hari. Nah seperti itu. Kemudian menentukan lokasi. Setelah kita tentukan tanggalnya, kita bisa menentukan lokasi di dalam 4fs. Sorry, 4fs. Oh sorry, salah masuk saya. 4fs. Ya. Nah, ini ada jeda nih teman-teman ya. Ini ada jeda dikarenakan Sabtu Minggu itu libur kan gitu. Sabtu Minggu libur. Nah, dimulainya jadi di tanggal ini apa namanya? 26 kan gitu, Monday. Di hari Senin. Survei lokasi kita bisa tentukan, katakanlah kita menentukan lokasi sudah. Nah, ini kalian kok ingin memasukkan di hari libur bisa, coba harus lupa dulu namanya di change working time-nya kan gitu. Kalau misalnya kita mau membuat ini change working time untuk yang Sabtu Minggu untuk survei bisa, cuma harus kita rubah dulu di sini fixnya. Tapi ini karena saya menggunakan default, saya diamkan dulu. Oke, survei lokasi kita bisa jalan setelah tentukan lokasinya, mungkin lusanya kita akan survei ya. Berarti ini 5 fs plus 1d. Nah, seperti ini teman-teman ya. Pendaftaran peserta setelah survei lokasi segala macam kita udah umumkan ya segala macam. Nah kita melakukan pendaftaran peserta, kita buka pendaftaran sudah buka setelah semua fix, semua survei lokasi sudah ditentukan segala macam. Kita peserta plus mungkin katakan 5 hari setelah survei lokasi atau 3 hari setelah survei lokasi bisa kita tentukan bukan pendaftaran. Pembayaran peserta 5 hari setelah pendaftaran atau bisa juga berbarengan dengan pendaftaran. Contoh kita menggunakan berbarengan dengan pendaftaran peserta ya, 8 SSB, 8 start barengan gitu selama 5 hari kan gitu. Kemudian pelaksanaan event semua udah pembayaran udah selesai, segala macam udah selesai, kita 9fs katakanlah kita gunakan plus berapa hari kita pembayaran selesai, mungkin seminggu kemudian. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman kok bisa menentukan misalnya, oh saya mau eventnya ini ternyata nggak harus 9fs plus 7D kan, artinya kan 9 pelaksanaan akan dilaksanakan setelah pembayaran. Saya akan tentukan ini mungkin tanggalnya kita geser, tadi tanggal 21 Oktober ya. Oke, kita menggunakan di tanggal, katakanlah di tanggal hari Minggu atau hari Sabtu, sorry Monday, Saturday, Minggu, Senin, katakanlah ini Senin, dasar Rabu Kamis ya, kita hari ini hari Minggu ya, hari Sabtu dan Minggu tanggal 22. Nah, karena ini adalah kita hari Sabtu Minggu itu libur, maka akan keluar notifikasi seperti ini teman-teman. Make Saturday 22 working day. Kita masukin ke dalam working day. Selama 3 hari kita laksanakan. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Oh, oke. Berarti ini Minggu dihitung nggak kerja.
kan gitu ya teman-teman. Oke, berarti kita harus change swapping aja dulu. Spesifik login di so on Sunday oh ya Sunday. Ini kita menggunakan katanya 8 0 12 0 ini 13 0 sampai 17 Oke, kalau sudah ditentukan ini adalah berubah jadi warna putih. Kemudian untuk yang Saturday juga sama, kita set spesifik 08 00 12 00 13 00. Kemudian di sini adalah 17.00. Oke, berarti ini udah putih semua ya. Saya akan berubah, dia bergeser karena yang di atasnya itu yang tadinya jadwal kena di hari Sabtu atau Minggu itu akan menyesuaikan tersendiri seperti ini teman-teman. Nah ini udah selesai nih teman-teman ya. Jadi event kita siap untuk kita tracking dan kita siap untuk update per masing-masing kegiatannya. Nah karena ini udah selesai, kita akan melakukan soal ini saya belum tahu ini. Oke, ini kan kelihatan nih berapa sih kebutuhan kita perencanaan, ternyata 35 hari kerja. Hari kalender ya. Jadi Sabtu Minggu itu adalah dianggap kerja. Jadi dari perencanaan sampai pelaksanaan sampai pelaksanaan eventnya itu kita membutuhkan 35 hari. Dan ini hanya simulasi saja ya, cara menentukan segala macam. Teman-teman langsung bisa melihat jadwal dari event tersebut kan gitu. Nah, oke, kemudian ini jangan lupa saya save dulu ya, biar nggak lupa dan nggak hilang teman-teman. Sorry, itu akan saya simpan di desktop aja dulu. Oke ya, sudah selesai. Nah, kita akan membuat baseline teman-teman. Jadi siap jadwal ini langsung kita bisa akan tracking. Kalau ini kan kita belum bisa langsung kita tracking ya teman-teman. Nah ini langsung kita akan membuat set baseline adalah file ini siap untuk kita tracking, kita siap untuk monitor. Nah kalau memang ini nggak ada perubahan, teman-teman udah yakin dong ini udah selesai dan ini fix nggak ada perubahan, kita bisa menggunakan set baseline langsung. Oke, lihat ini udah kita set baseline. Nah ini kita lihat di tracking transfernya. Nah ada yang warna merah adalah lintasan kritis seperti itu teman-teman. Tapi ini mungkin dari video sebelumnya saya sudah melihatkan mana sih lintasan kritis yang berada di tengah, di akhir, di awal, itu kelihatan ya. Kalian bisa lihat tonton video saya sebelumnya. Nah nanti kalau teman-teman sudah siap, kita bisa tracking Gantt chart, kemudian Gantt chart kita bisa lihat dari ini tampilannya. Nah ini tracking Gantt chart, misalnya penurunan panitia ya, dan kita akan mulai ini nanti tanggal 20 siap kita untuk tracking. Soalnya udah selesai ya, kita update aja 2 kali di sini. Kita update ya berapa persen, coba 100%, kita langsung isikan aja di sini 100% ya, 100% di sini. Nah, secara kumulatif nanti teman-teman langsung bisa nih 20% di sini, 20% berapa sih nilainya, udah langsung bisa kelihatan nih.
itu persen komplitnya kita bisa tampilkan juga di samping sini. Ya, jadi artinya untuk perencanaan itu kembali nilai 20%. Secara keseluruhan dari kegiatan family gardening ini baru 6%. Seperti itu teman-teman. Oke, ini adalah contoh sederhananya buat teman-teman supaya teman-teman bisa belajar bagaimana mode-mode dasarnya di Memory Project itu mudah ya. Nanti kalau teman-teman udah bisa mahir untuk menyusun rangkaiannya saling berkaitan, contoh di predecessor ini kalian nanti akan bisa menggunakan resources name-nya, kemudian tenaga kerja, sumber daya manusia, costnya berapa itu bisa kita masukin di sini. Berapa sih kebutuhan nilai dari kegiatan ini, berapa rupiah, itu kita akan lihat kelihatan semuanya di sini teman. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komennya supaya saya bisa memberikan sharing-sharing yang lain tentang Microsoft Project di channel Saintis. Oke, jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Selamat belajar dan salam sukses.